Ya, selamat pagi. Selamat datang di acara LPPK Talk hari Rabu 22 Februari 2023. Saat ini saya mau mengucapkan selamat pagi Profesor Dr. Purnama Salura. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari yang cerah ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tema LPPK Talk kali ini akan membahas tentang persiapan dan penerapan kurikulum OBE 2023 tentang pengembangan metode dan evaluasi pembelajaran yang efektif di Unpar. Nah, untuk diketahui, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan podcast ini, saat ini Unpar menggunakan kurikulum 2018, di mana big project-nya tahun ini yaitu rencananya semester genap yang saat ini sedang berlangsung dilakukan sosialisasi dan penyusunan kurikulum OBE 2023 kepada semua prodi. Nah, pada saat semester padat yang akan datang, itu akan dilakukan testing, di mana transisi nilai, mata kuliah, itu akan dilakukan persiapan transisinya, di mana goalnya adalah semester ganjil 2023-2024 menjadi pelaksanaan kurikulum baru. Wah, berarti kan sudah dekat ya. Nah, oleh karena itu pentingnya diskusi saat ini, diskusi dosen adalah untuk memberikan gambaran persiapan apa yang harus kita lakukan. Nanti kita akan ngobrol bareng Profesor Purnama Salura ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita saat ini akan berkenalan dengan LPPK. Apa itu LPPK? LPPK adalah singkatan dari Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Karir, di mana lembaga di bawah rektorat ini merupakan gabungan dari dua buah lembaga. Yang satu adalah uh, PIP, Pusat Inovasi Pembelajaran, dan Pusat Karir. Jadi dalam rangka untuk lebih optimal, maka dua lembaga ini dilebur. Uh, LPPK berdiri tahun 2020, jadi baru 3 tahun berdiri. Waktu itu sebelumnya kena COVID ya, kita mengalami COVID sehingga waktu itu pembelajaran dilakukan secara hybrid. Apabila dilihat, LPPK itu seperti miniatur kantor Unpar, nah, di mana dari strategi mahasiswa yang mengurusi penerimaan mahasiswa baru, lalu metode evaluasi yang menangani seminar, workshop bagi dosen dan mahasiswa, lalu ada pembelajaran digital yang menangani IDE, dan karir yang menangani karir expo. Ya, jadi kami berada di lantai 4 rektorat, jadi Bapak Ibu kalau mau main-main, diskusi, welcome ya Bapak Ibu. Nah, saat ini Bapak Dr. Philip Gunawijaya selaku Kepala LPPK mengucapkan selamat, salam hangat buat Pak Purnama Salura. Dan LPPK mempunyai visi menjadi lembaga di Unpar yang mampu menjaring calon mahasiswa secara efektif, mengembangkan potensi sivitas akademik melalui berbagai metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi modern, dan mempersiapkan lulusannya agar berdampak positif di tata lokal dan global. Ya, nah lalu sedikit kilas balik LPPK Talk yang telah dilakukan, yaitu yang pertama itu LPPK Talk dosen, di mana waktu itu kita mengundang Bapak Agus sebagai kepala PIP yang dulu, nah, berbincang-bincang dengan Pak Philip sebagai kepala LPPK ya, bagaimana perpindahannya begitu. Lalu yang kedua adalah LPPK Talk mahasiswa, kita melihat tentang karir. Dan kali ini dengan mode podcast saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Purnama Salura. Oke, perkenalkan saya Enrico Nirwan selaku kepala divisi metode evaluasi, selaku moderator kali ini yang akan memandu jalannya diskusi kita. Oke, LPPK Talk dosen Februari 2023 kali ini kita akan membahas ya bagaimana pembaruan dan evaluasi, di mana kita lihat perubahan kurikulum dari 2018 ke 2023 ini kan membutuhkan persiapan ya. Jadi kita akan bersama-sama berbincang-bincang apa saja yang perlu dipersiapkan, karena kita masih punya waktu kurang lebih 6 bulan ke depan ya, bersama Pak Pursal. Nah, ada yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Saat ini saya mau menyapa Profesor Dr. Purnama Salura. Beliau menempuh S1 di Unpar,
Beliau menyelesaikan master degree-nya di ITB dan di Unpar juga, dan mengambil S3 di ITB. Beliau mempunyai minat terhadap cultural meaning in architecture design, arsitektur teori dan metodologi. Nah, sedikit cerita nih Pak Pursal, ya saya menyebutnya Prof. Pursal ya Pak ya. Saya sedikit cerita Pak. Saya ingat waktu pertama pengalaman di S2 Pak. Saya waktu itu mengambil S2 arsitektur di Unpar. Saya melihat sosok Prof. Pursal itu identik dengan warna baju hitam-hitam ya Pak ya. Itu yang spesial. Kedua juga yang saya ingat dari Prof. Pursal itu adalah sosok dosen yang kekinian, yang gaul atau milenial. Saya lihat waktu itu ada acara Semat ya Pak Pursal ya, 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 Semat, seminar Jumat seminar ya. Jumat. Saya melihat waktu itu ada seminar dengan mahasiswa S2, dia direkam ya Pak ya waktu Ya, itu. betul. Pak Pursal juga akrab dengan gadget, ya, multimedia. Waktu itu juga Pak Pursal menggunakan laptop yang ada pena ya Pak ya untuk Ya, mensketsa seperti itu. Makanya saya pikir cocok mengundang Pak Pursal untuk dalam diskusi metode evaluasi Pak. Itu salah satu alasan saya mengajukan kepada Pak Philip sebagai kepala kantor. Pak Pursal itu dosen yang kekinian begitu. Oke, ya tanpa berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempat untuk pemaparan materi. Dipersilahkan Pak Pursal. baik, terima kasih. Ini sebenarnya rasanya lebih enak kalau kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya, Pak Oh, Enrico baik, ya. Pak. Tapi saya ada sedikit slide untuk yang bercerita tentang secara umum gitu ya. Nanti tentu kita akan ngobrol spesifik tentang arsitektur kali, karena Ya. eh, kita berada di sana ya, jadi nggak bisa menilai yang lain. Saya Ya, izin share screen ya, Pak. boleh Pak. Ya, waktu dan tempat silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Enrico sebelumnya. Sama-sama Pak. Ini ngobrol-ngobrol kita kan ya, ini Pak Enrico dan saya sering ngobrol-ngobrol memang, terutama ketika kita lagi dalam rangka perbaikan atau evaluasi kurikulum, ngobrol-ngobrol akhirnya lalu lahirlah podcast ini ya Pak. Betul sekali Pak. Ya. Nah, saya lewat saja langsung Pak ya. Jadi saya mau bicara secara umum dulu nih, nanti udah itu kita baru ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya, Tapi secara umum mari kita berbicara tentang ide awal pendidikan dan pengajaran. Ini mohon dimaafkan, slide-nya ada bahasa-bahasa Inggris sedikit gitu nggak apa-apa ya Pak ya. boleh Pak. Kan Agak sulit soalnya. Tadinya saya buatnya bahasa Inggris tapi lalu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia kok jadinya agak, kalau orang Jawa bilang wagu gitu, agak agak aneh gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Gitu Pak ya. Jadi ya. kita bicara tentang ide awal pendidikan dan pengajaran. Sebenarnya apa sih gitu. Nah, kalau kita bicara tentang idealnya pengajaran sebenarnya. Apa sih ide awal pengajaran itu? Tentu ada yang membutuhkan pengajaran, kita sebut murid atau peserta didik atau apapun juga namanya. Mhm. Lalu ada yang mampu mengajar. Mhm. Idenya gitu dulu. Bukan mau Ya. mengajar, tapi mampu mengajar. Jadi dia Hmm. mampu dan mau mengajar. Jadi kalau cuma ada yang mau banyak, Pak. Betul, Tapi betul. mampu itu kan berbeda dengan mau. Mampu itu tentu dia punya kapabilitas atau dia punya kompetensi yang bisa mengajar sehingga bisa memintarkan muridnya. Idenya itu Setuju Pak. dulu kan sebenarnya. Saya mau mencoba mulai dari idenya. Kalau kita bicara tentang buku-buku kan, ide di Yunani, bahkan di Hmm. mana-mana. Dan terakhir tentu ide-ide di Indonesia seperti Ki Hajar Dewantoro dan lain sebagainya. Idenya seperti itu, Hmm. membebaskan mahasiswa, membebaskan peserta didik atau murid untuk menjadi lebih pintar, lalu menggali potensi-potensi yang ada pada muridnya. Jadi, at the first place, kita sudah ngomong tentang sebenarnya muridnya yang menjadi utama, gitu ya. Hmm. Hmm. Student Hmm. based Hmm. learning tuh Ki Hajar Dewantara sudah bicara tentang muridnya loh yang utama gitu. Bukan gurunya. Tentu gurunya harus ada yang mampu. Itu kisahnya. Nah, lalu kalau kita Hmm. berangkat dari ide awal tadi, mau ada yang membutuhkan pengajaran. Maaf ya saya minum ya. Ya, ya, silakan Pak. Hmm. Murid tadi yang harus kita bebaskan, kita pintarkan.
lalu kita buat mereka menjadi potensinya keluar, tentu ada 3 hal. Hak dan kewajiban antara guru dan muridnya itu seimbang, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Jadi bukannya Ya. bukannya kita demi murid, itu juga keliru besar kalau hanya demi Hmm. muridnya saja, tapi ada seimbangan. Lalu dengan sendirinya kita sebut itu student based learning. Jadi kita memintarkan murid, bukan apa ya, saya menampilkan diri atau memamerkan kemampuan saya. Dan Hmm. lalu jangan lupa ada situational condition. Jadi ada kondisi-kondisi yang tentu pengajarannya berbeda setiap saat. Tadi yang Pak Enrico bilang, kalau milenial kekinian ada ChatGPT, ada tentu Hmm. berbeda. Ada Hmm. situasi yang berbeda. Ketika kita COVID pun situasinya berbeda. Betul, Pak. Lalu lalu kita mulai lagi, gimana student based learning-nya untuk mahasiswa? Gimana hak kewajiban tadi? Kan kadang-kadang ketika COVID kita menyadari ya Pak Enrico ya, kita ngajar, mahasiswanya cuma nyetel kamera lalu nggak ada orangnya gitu ya. Iya, iya. Atau sebagian besar mungkin lagi berpergian. Nah, kan ada situational condition yang sangat berbeda dan lalu kita harus memulai lagi mengevaluasinya. Hmm. Idenya seperti itu. Jadi ada 3 hal. Hak dan kewajiban itu seimbang dasarnya. Lalu student based learning karena kita ingin memintarkan mahasiswa lah katakanlah peserta didik. Lalu situasi yang berubah-ubah terus-menerus. Ini yang jangan dilupakan. Nah, ketika kondisi yang sekarang itu ada, kondisi pengajaran sekarang, Hmm. ini tentu tidak bisa berlaku umum ya. Tapi saya mencoba mengambil yang ekstrimnya. Dosen itu mengajar apa saja sesuai keinginannya. Bahkan ada juga pendapat ya, kan pendapat itu bisa di ujung dan di ujung ya. Ekstrem satunya deterministik, mestinya pelajar apa problem atau mestinya aturan seperti ini yang di ujungnya free will, semua boleh, semua benar, semua salah gitu ya. Hmm. Kita kan mencoba melihat rentang itu. Ada yang bilang kan untuk demi demi apa ya? Demi mengajar apa saja sesuai keinginan itu gini. Ada yang berpendapat lah dosen juga harus mengembangkan dirinya. Kalau dia ingin mengembangkan kemampuannya, tentu dia boleh ngajar sesuai dengan dirinya dong gitu. Nah, Hmm. itu pendapatnya yang menurut saya harus kita kritisi bahwa kalau dosen ingin mengembangkan dirinya, kembangkanlah keilmuannya lewat research, lalu kembangkanlah bagaimana cara mengajar secara formal gitu ya. Hmm. Nah, apa yang terjadi sekarang terbalik. Kita sudah punya kemampuan, saya misalkan saya ambil contoh saya punya kemampuan yang lalu saya bilang kemampuan saya penting sekali, harus diajarkan dan saya butuh 3 SKS. Sorry, saya butuh 3 semester. Hmm. Wah, itu kan lalu bertitik tolak pada deterministik saya. Jadi Hmm. alih-alih kita bilang kita memberikan kesempatan pada dosennya atau kita memberikan kesempatan pada pengajar, sebenarnya pengajar lalu masuk pada sisi deterministik. Murid ikutin saya dong. Hmm. Kita nggak heran kan Pak Enrico ya. Jadi mungkin kalau Pak Enrico tahu, zaman saya belajar dulu, deterministik sekali. Hmm. Gimana One way dosennya? ya, Pak ya, Hanya one cenderung. way, ada dosen killer lah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak mengeluarkan sisi positif kita, potensi-potensi kita, bahkan kita hanya nurut saja. Kalau dosennya sukanya hijau, kita kasih hijau. Nah, itu kondisi pengajaran yang masih berlaku sampai sekarang. Tapi Hmm. ini tidak menunjuk tertentu pada misalkan Unpar, tidak ya. Tapi bisa saja kita mengaca berevaluasi apakah masih seperti ini gitu ya. Bisa jadi kan. Nah, lalu saya mau mencoba ini saya langsung saja ya. Hmm. Apa itu sebenarnya OBE yang tadi di apa utarakan oleh Hmm. Pak Enrico? Hmm. Objective based education. Jadi edukasi yang berbasis pada tujuan gitu, berbasis pada Hmm. tujuan kan. Nah, dia selalu memulai dari situational conditionnya. Kondisi berubah, visi misinya berubah. Hmm. Wajar sekali kan. Kalau Ya. kondisinya berubah, lalu disempurnakan visi misinya. Kondisinya berubah, makin jelek atau makin buruk, atau aturan pemerintah yang baru, misalkan MBKM, lalu visi misinya disempurnakan, atau dielaborasi, atau diubah sedikit. Gitu ya, kurang lebih ya. Ya. Lalu visi misi tadi diturunkan menjadi profil lulusan. Ini yang sering disebut brand gitu. Inginnya kita mau jadi apa? Inilah yang membedakan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Lulusan kami akan menjadi apa, lulusan ini. Walaupun kita punya standar, tetapi kita juga punya kespesifikan lulusan kita. Itu yang kita sebut profilnya.
sesudah ada profilnya, ingin menciptakan peserta didik seperti apa gitu ya Pak Enrico. Ini seperti apa nih peserta didiknya? Barulah kita turunkan menjadi objektifnya, learning outcomes-nya tadi. Jadi learning outcomes itu dimulai dari profilnya. Tanpa ada profilnya, kita jadi apa ya, omong kosong kita bicara learning outcomes. Profil, lalu itulah namanya OB. Ini yang idealnya ya, saya bicara yang idealnya. Sesudah kita punya capaian pembelajaran atau learning outcomes tadi, barulah kita turunkan, kalau gitu yang diajarkan mesti 10 mata kuliah nih, supaya learning outcomes kita tercapai. Jadi demi learning outcomes tadi, kita membuat kurikulum, lalu membuat mata kuliah. Jadi kurikulum sangat ditentukan visi misi, profil lulusan, learning outcomes, baru kurikulum. Jadi perjalanan panjang sampai kurikulum. Siapa yang harus menyadari kalau institusinya berbentuk seperti misalkan prodi gitu, ya seluruh stakeholder prodinya mesti paham tentang ini. Jadi nggak boleh cuma dia pahamnya kurikulum. Kalau kita berbicara kurikulum, ya kita harus berbicara semua ini. Kita tidak bisa berbicara kurikulum lepas sendiri. Gitu ya Pak Indeko. Ini idealnya ya Pak Indeko, ideal. Tentu orang bilang, lah ya itu kan idealnya, kan boleh-boleh saja kita melakukan elaborasi. Boleh. Sepanjang elaborasi itu sesuai dengan tujuannya dan bermanfaat. Gitu. Jadi bukan free will. Bukan tadi, ya boleh aja gini, gini juga benar, gini juga salah gitu ya, seperti itu. Nah, Mencegah bias ya lalu, Pak ya. ya betul-betul sekali. Nah, kondisi pengajaran sekarang, kalau kita kaitkan dengan 3 hal di awal tadi, dasar-dasar pengajaran, dosen kalau dia mengajar apa saja sesuai keinginannya atau dia deterministik, saya jagonya ini dan saya bilang ini perlu buat mahasiswa, tidak sesuai dengan apa yang perlu dicapai oleh mahasiswa, yang ada tadi hak kewajiban seimbang, sekarang yang ada hak tanpa kewajiban. Ini yang berlaku. Saya mau ngobrol sedikit hak tanpa kewajiban, misalkan gini. Saya sebagai dosen minta hak terus, saya harus ngajar, harus diberikan keistimewaan, harus diberikan dan lain-lain. Tapi saya lupa bahwa dosen itu punya kewajiban 3 kan, mengajar, melakukan penelitian, lalu pengabdian masyarakat. Lah, kewajibannya saya lupa, haknya saya kejar terus. Saya nggak pernah riset, saya nggak pernah nulis. Jadi kalau saya melakukan 3-tiganya pasti naik pangkat cepat karena ada tulisan. Nah, hak-hak yang selalu ditekankan ini kadang-kadang lupa terhadap kewajibannya karena kita deterministik bahwa semua harus ikut dosen gitu. Padahal dosen juga mempunyai kewajiban. Kenapa? Kalau dia melakukan research tentang apa yang dia suka dan tentang apa yang diajarkan, tentu dia melihat riset itu berdasarkan situasi kondisional yang berubah-ubah juga. Sehingga lalu pelajarannya tiap semester atau tiap tahun tentu baru karena situasinya berubah. Tetapi kalau dia mengajarkannya itu saja, tidak pernah berubah, artinya dalam tanda kutip, dia nggak melihat tadi proses ideal objective based education tadi. Situasi kan pasti ada yang berubah gitu ya. Nah, itu yang harusnya dimasukkan. Jadi ketika kita meneliti lalu kita mengabdikan penelitian kita pada masyarakat, tentu itulah yang kita ajarkan. Sehingga lalu pengajaran itu punya dampak yang nyata. Kurang lebih gitu ya. Jadi harusnya seimbang. Nah, ketika dosen mengajar apa saja sesuai keinginannya, deterministik pada satu sisi, menurut dosen ini yang patut diberikan pada mahasiswa, berarti kita sudah melakukan teacher-based learning. Karena kita yang menganggap bahwa ini penting buat mahasiswa. Padahal seyogianya dengan situasi dan kondisi yang berubah, kita harus tahu mahasiswa itu kalau dia ingin punya capaian pembelajaran, ingin pintar, seperti apa mata kuliah yang kita berikan. Misalkan saya mengajar teori arsitektur, terus saya bilang teori arsitektur tidak boleh lepas tiga semester. Lah, kalau saya diberikannya dalam porsi menurut profil tadi, menurut kurikulum yang berdasarkan capaian pembelajaran tadi, Anda hanya dibutuhkan 1 semester, bahkan saya yang harus mengubah diri saya. Pertama, saya mengubah bahwa saya ingin memintarkan mahasiswa, bukan saya ingin memamerkan. Memintarkan dan memamerkan beda kemampuan saya. Nah, yang kita sekarang ada ketidakkeseimbangan antara hak dan kewajiban, antara teacher-based learning atau lecturer-based learning dengan student-based learning. Pemahaman ini. Nah, yang berikutnya lagi tadi, menarik sekali. Ketika saya bilang saya mengajar apa saja dan bertahun-tahun saya mengajar seperti itu, saya berada pada comfort zone.
Ini yang sering kita lupa ya. Ya Mhm. udahlah gitu aja. Ini bias kan. Kalau saya bilang itu aja, comfort zone berarti saya nggak memperbaiki diri, tidak melihat situational condition. Balik lagi, saya tidak melihat lagi hak dan kewajiban yang seimbang. Balik lagi, saya tidak lagi melihat ini demi saya kuliahnya atau demi mahasiswa ya. Gitu ya. Jadi keseimbangan ini yang perlu kita lihat sama-sama. Kurang lebih begitu. Nah, ini saya mencoba memperlihatkan PBE jadi ya, Pragmatic Based Education, bukan OBE ya, Pragmatic Based Education. Apa yang kita lakukan? Kita mulai dari bawah, comfort zone, mata kuliah yang diinginkan oleh masing-masing dosen. Saya bisanya makna, jadi makna harus ada dan makna harus jadi penting. Nggak boleh pilihan, dia harus wajib. Nah kan jadi saya nggak mau keluar dari comfort zone saya. Saya tidak mau melihat situasi yang ada. Oh, sekarang itu teknologi makin kuat. Sekarang itu komputer, misalkan ChatGPT kuat. Oke, kalau gitu saya harus belajar untuk melihat bahwa makna-makna ChatGPT seperti apa. Contohnya gitu ya, Pak Ya. Niko. Sehingga lalu yang ada sekarang kalau saya ingin pada comfort zone saya, profil lulusan bisa apa saja. Karena saya tidak menekankan pada objective based learning, tapi pragmatic based education tadi kan ya jadinya ya. Ya sudah profil lulusan kita luas saja. Nah kan makin luas makin orang bingung. Ini apa namanya spesialisasinya apa? Visi misi juga nggak pernah disentuh. Even teman-teman mungkin stakeholder nggak tahu visi misi kita apa. Karena nggak ada pengaruhnya juga. Karena yang kita lakukan hanya yang bagian bawah. Yang kita lakukan kita hanya berbicara tentang kurikulum, lalu learning outcomes-nya kita nggak tahu. Learning outcomes-nya buat kita. Ini yang terjadi, ini yang saya alami juga gitu ya, walaupun tentu kita harus bebenah. Nah, kenapa sih itu terjadi? Ini sederhana sih. It's all about mindset. Cara berpikir kita, cara berpikir sekali lagi pola pikir kita. Kalau kita ingin mindsetnya sesuai, kalau ingin berubah, tentu mindsetnya harus diubah. Jadi nggak boleh comfort zone lagi. Nah, apa itu? Saya mencoba menguraikan sedikit. Ini ada mindset yang ideal, ada mindset yang bias tadi ya. Mindset ideal itu kita tentu manfaat tujuan langkahnya terhadap sosial, terhadap keseluruhan besar. Saya ambil contoh gini. Kalau kita berpendapat bahwa semua benar, semua salah, dan relatif sekali, jadi semuanya ada alasannya, tentu Pak Enrico kalau jalan-jalan naik mobil atau naik motor atau jalan di pedestrian, tiba-tiba ada lampu merah, tiba-tiba ada orang nabrak Pak Enrico, kan yang terjadi chaos kan? Betul. Ya, yang terjadi chaos ya Pak Enrico ya. Nah, Ya. mindset ideal itu kita harus mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Tidak semua benar, semua salah. Kalau saya bilang, ya dia kan jalannya di kiri, kan boleh juga dia jalan ke tengah. Nah, itu jadi chaos kan? Kita nggak bisa melakukan apa relativism, merelatifkan semuanya, semua benar dan semua salah. Karena dalam kehidupan manfaat sosial itu menjadi penting, lalu tujuannya kemudian kita urutkan dengan langkahnya. Jadi Setuju. base-nya kalau kita bilang mindset ideal itu bertujuan untuk manfaat secara luas, bukan manfaat individual gitu ya. Nah, kebalikan dari mindset yang ideal terhadap sosial tadi, mindset yang bias itu dia selalu berpikir startnya dari individunya. Ini perbedaannya. Jadi dia melihat manfaat pertama dari individunya, lalu dijustifikasi untuk sosial, terbalik. Tapi kalau kita memulainya dari mindset yang ideal, lalu kalau kita memulainya dengan mindset ideal, dengan sendirinya kita sebagai individu dalam hubungan sosial tadi akan naik, gitu, akan muncul juga. Jadi nggak usah takut. Nah, mindset ideal itu cenderung melihatnya perspektif dari dua sisi. Tapi sekali lagi, perspektif dua sisi bukan dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, artinya gitu. Tapi perspektif dua sisi terhadap manfaat sosial. Idenya itu. Beda dengan mindset bias yang individual tadi, kita cenderung memulainya dari satu sisi, lalu seakan-akan menjustifikasi untuk sosial. Ya. Selalu gitu. Jadi kalau individual sekali kan dia nggak mau dong. Harus dibilang bahwa saya juga sosial gitu. Tapi mulainya dari individu. Ya. Nah, perspektif dua sisi, kita very grateful. Kita selalu bersyukur bahwa kita bisa memintarkan peserta didik,
kita juga bisa mengajak Anda maju, saya juga maju, gitu ya. Hmm. Berbeda dengan perspektif satu sisi. Yang saya misalkan nih, saya selalu ngerasa kurang. Tempat saya nggak dapat, misalkan ya kok. Lalu saya nggak, kalau ngajar kok saya nggak diutamakan. Jadi selalu saja kurang, tanpa pernah bersyukur bahwa, lah, saya kan udah syukur, udah di sini itu udah bagus. Lalu saya menyalahkan, saya mengabdi sekian lama, dalam Hmm. kata tanda kutip mengabdi ya. Mengabdi itu kan melakukan sesuatu tanpa minta pamrih. Sebenarnya kan gitu ya. Ya, ya. Walaupun tentu harus dicukupi, dibayar supaya bisa kita mengabdi. Nah, tapi kita selalu yang kita lihat kurang. Ini kok gimana sih? Institusi tidak menyediakan ini, institusi tidak menyediakan itu, gitu ya. Yang kita lihat selalu itu saja. Itu perspektifnya dari satu sisi. Lalu kita justifikasi. Iya kan kalau itu disediakan, kita ngajarnya enak. Dan semua murid juga jadi enak. Hmm. Starting point-nya berbeda. Ya, ya. Nah, perspektif dua sisi kita selalu introspeksi karena kita sadar ada orang lain. Hmm. The others itu penting. Kalau kita ingin the others-nya baik pada kita, kita juga harus baik pada mereka. Hmm. Jadi, oh oke, Anda ilmunya itu, oke, majulah ilmu itu, saya hargai ilmu Anda, gitu. Hmm. Kalau misalkan ada yang membuat teori makna baru, saya tentu bilang, oke, that's good, yuk kita lengkapi sama-sama. Ya. Tapi bedanya mindset yang bias, saya selalu menyalahkan yang lain. Seakan-akan saya benar. Itu teori salah itu. Anda terlalu berpikir, misalkan Anda terlalu berpikir ke barat-baratan, tidak ke timur-timuran, misalkan, ya. Hmm. Kan kita nggak bisa lagi melihat batas kan. Ya. Dalam keilmuan nggak ada lagi batas. Itu batas udah hablur lah jadi satu ya. Nah, walaupun nanti kita bilang kalau kita kita salahin orang lain, tentu ilmu kita maju. Tapi menurut saya itu justifikasi. Hmm. Nah, dengan sendirinya mindset ideal tadi, dia terbuka ke arah yang ideal. Terbuka ke arah yang perspektif dua sisi. Terbuka manfaatnya untuk sosial. Sedangkan mindset yang bias, walaupun dijustifikasi terhadap sosial, dia akan tertutup ke arah dirinya. Jadi individualistik, dia akan bilang bahwa saya paling pintar, saya paling jago, semua orang salah. Hmm. Nah, itu yang saya contohkan, ada mindset ideal dan ada mindset yang bukan tidak ideal, bisa saja ideal, tapi dia penuh dengan bias. Oke, Hmm. kalau gitu sekarang kita ngobrol bias ya. Ya, Hmm. oke. Bias. Saya masuk pada tiga hal saja dulu ya, nanti saya akan masuk pada yang lain. Tadi ada hak dan kewajiban seimbang. Ya. Ada teacher based learning dan student based learning yang seimbang, Ya. comfort zone dan situational conditional ya, itu ya. Tiga hal. Kalau yang bias dia cenderung melihat haknya. Kalau yang mindset yang bias dia cenderung melihatnya teacher based learning ya. Saya Hmm. lebih bisa dari mahasiswa, jadi apa kata saya yang penting itulah yang harus dipakai oleh mahasiswa. Contoh Hmm. sederhana gini Pak Enrico. Kalau kita jadi mahasiswa, kan sebaiknya kita dalam satu semester, mata kuliah kita, jumlah mata kuliahnya jangan banyak-banyak kan. Kalau banyak kan Hmm. udah di luar kemampuan kita gitu ya. Jadi Ya. berapa? Misalkan mata kuliahnya 4 atau 5. Oke, 5. Lalu SKS-nya tidak apa-apa 18, SKS-nya besar. Tapi pokok-pokok mata kuliahnya nggak banyak. Itu saya Hmm. berpikir tentang student-based learning. Hmm. Bukan, Pak Endiko harus ngajar, saya harus ngajar. Jadi dalam satu semester bisa terjadi ada 10 sampai 12 mata kuliah. Oh, itu kan kita nggak lagi berpikir student based learning, tapi kita berpikir karena Pak Endiko harus ngajar, karena saya harus ngajar gitu ya. Nah, Hmm. itu yang harusnya kita sadari. Kalau Hmm. yang terakhir gampang ya. Kita semua udah pasti lebih suka pada comfort zone ya. Kita nggak mau berubah. Itu gampang banget tuh. Naturnya ya, Pak. Ya, udah enak, ngapain lagi Hmm. berubah? Nah, saya ketika waktu itu kita ngobrol ya Pak Endiko ya, ini ada Dunning-Kruger effect ya. Dunning-Kruger itu si Dunning dan Kruger. Dia melakukan penelitian. Sebenarnya penelitiannya banyak juga ya. Penelitiannya bahkan dia meneliti tentang profesor-profesor, guru besar di luar negeri. Hmm. Ternyata, nah ini saya berbicara tadi saya kaitkan dengan hak dan kewajiban. Ketika dia berbicara haknya tinggi, Hmm. sebenarnya dia nggak sadar bahwa kewajiban dia rendah gitu ya. Hmm. Gitu Pak. Hmm. Sebenarnya gitu. Jadi ketika dia ingin haknya tinggi, sebenarnya kalau dilihat kewajibannya rendah. Dunning-Kruger apa ya namanya, menengarai gitu, ada metakognitif manusia dan ini umum buat manusia, umum. Oleh sebab itu, kalau kita makin tidak sadar,
kalau kita makin ke satu arah, kita makin tidak sadar lagi metakognitif kita. Jadi kasarnya gini, tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Hmm. Kasarnya seperti itu. Jadi ini yang terjadi. Itu even pada profesor loh Pak. Gitu. Hmm. Jadi bukan, saya nggak bicara pada yang lain. Tapi Dunning-Kruger meneliti, menemukan ada hal-hal seperti ini. Dan hal-hal seperti ini ternyata itu kecenderungan manusia. Jadi manusia harus belajar untuk menyadari bahwa saya nggak tahu kalau saya nggak tahu. Gitu. Hmm. Hmm. Ya. Nah, ini contohnya. Confidence-nya, kepercayaan dirinya tinggi kan. How much we think we know. How much we think we know. Hai, of course I know everything. Saya tahu semuanya dan saya paling benar. Hmm. Begitu berjalan ke dalam ke kanan, ke kompetensinya, Hmm. oh ada yang lain toh. Saya nggak ngerti ini. Lalu, ini starting to make some sense. Nah, baru kita berubah. Kalau kita ingin berubah jadi menyeimbangkan antara confidence dan competence, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, kita baru sadar. Tapi kalau saya bicara hak saja, saya kan sudah profesor. Jadi saya nggak usah neliti lagi, nggak apa-apa dong. Padahal kalau saya neliti saya makin sadar. Dan nih gue profesornya nggak ada apa-apanya nih, gitu ya. Hmm. Contohnya. Nah, itu yang manfaat yang telah diberikan oleh Dunning-Kruger penelitiannya dia. Dan ini based pada penelitian. Nah, Hmm. lalu bagaimana kalau kita mengubah mindset yang bias? Hmm. Ya tadi ya, Dunning-Kruger bilang ini mindset Anda bias, oke? Jadi gini, pertama, ini ya, ini menarik. Ini yang saya selalu mencari, melakukan ini. Pertama, saya menjadikan riset sebagai landasan dan kebiasaan. Make it habit. Kenapa? Misalkan saya bilang gini, ini mahasiswa saya strukturnya parah nih. Hmm. Itu pendapat saya pribadi. Hmm. Tapi kalau saya bilang, oke, kalau gitu alat ukurnya ada nggak? Satu, riset Hmm. kan? Kalau Ya. ada alat ukurnya, lalu ada landasannya kan? Jadi bukan cuma kata si Anu, kata si ini, kata si ini. Hmm. Riset dong. Kalau kita ingin mengevaluasi misalkan SAA kita gitu ya, tugas akhirnya kita bicara arsitektur nih ya. Ya. Ya bisa jadi skripsi lah misalkan. Skripsi kita jelek. Kita nggak bisa ngomong jelek. Pak Enrico bilang jelek, saya bilang jelek. Nggak bisa. Itu nggak valid. Valid. Nggak reliable. Lakukanlah evaluasi yang research, yang punya landasan-landasan metodik yang benar. Dan Hmm. itu nggak pernah kita lakukan. Kita tidak Hmm. pernah menjadikan riset sebagai landasan. Kita hanya berdasarkan based on common sense. Common sense itu bias. Gitu Pak Enrico. Loh, harusnya kan kita riset yuk kenapa skripsi kita jelek. Oh, nanti kita panggil, kita bikin metode siapa yang akan mengisinya. Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan semua. Lalu Hmm. baru sesudah itu baru kita bilang, iya ya, kalau gitu kita ubah yuk skripsi kita. Atau, wah ini skripsi kita oke nih. Hmm. Saya ambil contoh sederhana. Tiba-tiba misalkan di studio gitu kita bilang, ini parah banget nih struktur nih. Oh kalau gitu mari kita bikin pelajaran struktur ditambah. Benar juga belum tentu gitu. Kan bisa saja Hmm. waktunya kurang ya gitu ya. Atau waktunya terlalu mepet, permintaannya terlalu tinggi. Jadi banyak hal yang tidak bisa lalu menjadikan sebuah putusan yang bias seperti itu gitu. Betul. Itu contoh sederhana ya Pak Indiko ya. Hmm. Ya, Contoh ya. sederhana. Jadi eh, studio kita kurang banyak. Pernah nggak dilakukan penelitian atau research atau evaluasi yang berdasarkan riset yang metodologik tentang studio kita? Kalau kita nggak pernah, nggak bukan boleh, bebas saja orang lain ngomong. Tapi nggak valid kita ngomong gitu. Betul, betul. Seperti gini juga, Unpar arsitekturnya terkenal nih. Jadi sampai sekarang pun masih terkenal. Kalau misalkan sekarang kita bilang Unpar terkenal, apa contohnya? Oh ini kantor saya selalu pakai Unpar karena Unparnya bagus. Kan cuma saya. Ini nggak valid. Nah, kita suka bias berdasarkan yang valid. Jadi kalau kita ngobrol berdua, lalu Pak Enrico bilang, iya ya masuk akal. Karena sesuai dengan pemikiran Pak Enrico gitu ya. Hmm. Itu sama juga algoritma yang bubble tadi, algoritma bubble filter. Komputer, kita ngomong sedikit ke GPT, Hmm. dia membuat sesuatu yang user friendly. Hmm. Sesuatu yang membuat saya akan menyediakan, memilihkan untuk Anda. Jadi kalau Pak Enrico nulisnya di situ ya Pak Enrico, contoh ya, Ya. nulisnya struktur ya vernakular, yang akan muncul kalau Pak Enrico nyari yang muncul vernakular. Karena Hmm. algoritmanya membuat bubble itu. Ya. Tapi kalau Pak Enrico bilang vernakular, modern. Lalu si komputernya juga dia akan menyajikan keduanya, bukan hanya satu. Itu yang Hmm. saya bilang apa ya
create bubble filter itu dalam algoritma. Oke. Kebetulan saya memang suka sedikit algoritma, jadi mudah sekali sebenarnya. Itu nomor 2. Ya. Nomor 1 tadi ya, ciptakan. Nah, lalu nomor 2, supaya kita mindsetnya nggak bias sesuai dengan Dunning-Kruger tadi. Lalu mudah. Saya selalu menciptakan berbagai ide, pendapat loh ya, bukan opini ya. Opini kan doksa. Kita kadang-kadang suka keliru. Ini opini atau pendapat? Kalau pendapat didukung oleh bukti, fakta. Kalau opini tidak. Saya Mhm. suka menyebutnya yang satu warung kopi, gitu ya Pak Indeko. Yang satu Ya. seminar ilmiah, beda kan. Nah, Betul. ciptakan berbagai pendapat-pendapat sebelum kita konsultasikan dengan yang lain. Kenapa? Kalau kita tidak menciptakan alternatif-alternatif pendapatnya, Mhm. lalu kita nanti ketika konsultasi dengan orang lain, kita bias. Ya. Apalagi saya tahu Pak Enrico ahli sesuatu. Saya Mhm. ngobrol sama Pak Enrico, saya bilang, iya, 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 oke. Padahal belum tentu benar juga. Belum tentu Mhm. dilandasi oleh data-data yang cukup. Setuju. Nomor 2. Nomor 3, selalu berpikir di luar comfort zone. Tadi, Pak Enrico, Mhm. hindarkan status quo. Kita bias sekali kita. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Yang ini kita pakai lagi ngajar buat semester depan. Mhm. Nggak tahu udah berubah. Mhm. Teknologi cepat sekali berubah. Internet cepat sekali berubah. Tapi Mhm. kita lalu melakukan status quo. Lalu kita berpikir di luar comfort zone. Mhm. Ini yang kita lakukan selalu. Dan saya melakukan ini nggak malu-malu lah saya bilang gitu ya. Makanya saya mencoba mengubah menjadi mindsetnya tidak bias. Mhm. Lalu satu lagi, pertimbangkan ide yang berlawanan. Sekali lagi bukan opini ya, ide. Jadi Mhm. kalau saya bilang makna itu A, tapi ada orang lain bilang makna itu B, saya cek dulu makna B itu opini atau bukan. Kalau makna itu B berdasarkan dukungan-dukungan metodik ilmiah, gitu ya, sesuatu yang Mhm. masuk akal yang ilmiah, saya bilang oke, saya akan pertimbangkan. Jadi kita mengangkat dia juga atau kita bersama-sama berpikir, oh kalau gitu ini manfaatnya sama-sama bagus buat sosial. Sekali Mhm. gitu. Jadi pertimbangan ide yang berlawanan itu bukan ini benar, tapi ada salahnya. Yang ini salah, tapi ada benernya. Wah kalau Mhm. gitu tadi lalu lintas kita bisa kacau. Karena Ya. setiap orang bilang, loh saya mau ke kantor buru-buru, waktu saya terbatas. Yang satu bilang, lah ya saya juga buru-buru. Nah kan jadi chaos. Ya. Jadi manfaat itu harusnya buat sosial. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, sekali lagi perhatikan bahwa ini kehidupan ini untuk memperbaiki atau untuk memberi nilai tambah terhadap kehidupan sosial. Ya. Begitu. Pak Pur boleh nanya dulu Pak. Boleh, silakan Pak Indeko. Ini kan tentang bagaimana mengubah mindset supaya tidak bias ya Pak ya. Ya, Kalau di 4 ini menarik Pak. Yang paling mudah mana, yang paling susah yang mana Pak untuk dimulai? Hmm. sebenarnya kita harus melakukannya empat-empat ya Pak. Oh, semua ya simultan ya Pak. Ya, sekaligus. Jadi yang satu berhubungan dengan yang lainnya. Misalkan pertimbangan ide yang berlawanan nomor 4 ya, bukan Mhm. opini. Kita lihat apakah ide ini landasannya riset atau Ya, landasannya opini. Jadi dia bergabung dengan nomor 1 gitu Pak ya. iya, Kayak iya. gitu. Jadi Oke. dia enggak. Nah, kalau misalkan saya selalu berpikir di luar comfort zone, pasti saya melakukan yang nomor 4. Hmm. Gitu Pak. Oke, setuju Pak. Jadi dia Bagus. empat-empatnya pokok penting gitu. Yang Oke, selalu noted Pak. berkaitan. Sip. Saya lanjut ya Pak Indeko. Ya, ya, silakan Pak. Lalu kita masuk apa landasan mindset Unpar? Saya ngomong Unpar sekarang. Apa itu? Ada nih, udah ada. Hmm. Sinduk. Sudah ada gambar rumah ditopang oleh 7 tiang. Saya suka bercanda, kenapa 7 sih nggak 6? Kalau 7 nggak seimbang kalau buat arsitektur gitu ya. Nah, Hmm. sudah ada, sudah digali, kita pakai berdasarkan tentu ini berdasarkan hal yang didukung oleh pemikiran-pemikiran yang baik gitu kan ya. Ya. Lalu kita apa namanya? Kita buat dia menjadi sesuatu yang sakral. Hmm. Sakralitas kan. Jadi kalau sakral artinya hari Minggu aja kita keluarkan dari kotak, lalu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita masukin kotak lagi. Keluar masuk ya Pak. Ya, Hmm. kalau ini hanya menjadi retorika, celaka kita. Padahal kita udah punya. Hmm. Jadi gampang, nggak usah jauh-jauh. Saya nggak usah cerita yang macam-macam. Ini
rekan-rekan kita sudah membuatkan ini. Kenapa kita nggak lihat ini? Norma-norma praksisnya di atap itu kan ya. Tiga nilai dasar itu di bawah. Bayangkan, humanum. Artinya apa tadi? Hak dan kewajiban. Betul kan? Setuju. Lalu kemudian cinta kasih dalam kebenaran. Menghargai orang-orang lain. Hidup dalam keberagaman. Bukan keberagaman yang free will. Bukan keberagaman yang semua benar, semua salah. Tapi kita menghargai dia sebagai saya. Jadi di other tadi, yang lain tadi, kita hargai bahwa kalau yang baik, kalau yang demi sosial, oke. Tapi kalau yang tidak baik, kalau beragam tapi lalu menghancurkan sosial, ya nggak boleh. Jadi itu. Nah, lalu ada 7 prinsip etis yang harus kita lakukan. Kalau kita comfort zone, berarti kita nggak terbuka, nggak transparan. Ya. Kalau kita tidak mau berubah, artinya kita tidak transformatif. Ya, comfort zone tadi kan, status quo. Lah, kalau jujur jelas. Kalau kita jujur tahu bahwa ini sebenarnya teacher-based learning, ya harusnya diubah. Nah, apa option for the poor itu keberagaman pada kaum miskin itu maksudnya bukan cuma kaum miskin, tapi mahasiswa itu loh. Ya, itu kan kita harus berpihak pada mereka kan, student-based learning. Nah, kalau bonum komunikan untuk semuanya, subsidiaritas dan nilai. Coba melihat ini dalam konteks tadi, Pak Indeko ya. Kan kita udah punya, gitu. Jadi nggak usah ngarang-ngarang lagi. Mari kita lihat ini. Kita lihat, sorry. Prinsip etis dalam Sindu, norma praksis. Saya coba kaitkan yang tadi aja, hak kewajiban, teacher base, student base, comfort zone, dan situational condition. Kalau mindset kita difilter oleh Sindu tadi, nggak akan bias. Kita pasti akan melihat kewajiban, bukan hak. Kita akan melihat keseimbangan. Kejujuran itu melihat saya punya kewajiban selain hak. Bonum komune juga demikian. Saya mempunyai kewajiban dan saya akan berpihak kepada student-based learning. Keterbukaan, pasti saya akan berpihak pada student-based learning. Kenapa? Saya mengajar terbuka, bukan saya doang yang pintar. Demikian juga nirlaba ya. Dan transformatif tadi, artinya saya sangat memperhatikan situational condition. Betul. Jadi kita nggak usah cari jauh-jauh, kita cari Sindu. Sindu jangan dimasukin kotak, jangan disakralkan, tapi dipraktekkan. Dijadikan landasan tadi norma-norma praksis. Kita praktekkan Sindu deh. Kalau kita mau bicara objektif based education, kita udah punya Sindu. Ayo kita masuk dari sana. Ayo kita keluarkan dia dari kotak kita. Jangan cuma ditaruh pada hari Minggu, sakral. Tapi mari kita bilang, kita praktekkan pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari gitu ya. Setiap hari kita praktekkan. Kalau Mungkin dilihat itu dulu, Pak Indeko. tapi kalau dilihat mantap sekali ya, Pak Prof. Kursal ya, mantap. Lihat ini ya, Prof. Ternyata Sindo itu OBE banget ya, Prof ya. Yes, betul, sangat betul. Sindu itu, sorry ini sebenarnya ini saya keluar stop share. Okay. Sindu itu betul-betul sangat OBE. Jadi kenapa kita mesti pusing-pusing OBE? Lalu kita bilang OBE itu dari luar. Nah, udah dibikinin Sindu. Kalau lihat, setuju tuh. Jadi ya jangan keluar masuk ya. Mantap sekali ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya. Oke, silakan Pak Indiko. Oke, nah kalau kita lihat nih Prof. Pursal ya, kurikulum OBE 2023 dibandingkan dengan kurikulum 2018 nih yang saat ini ya. Mau nanya nih seberapa penting, lalu kalau resiko nggak dilakukan bagaimana, dan pandangan Prof. Pursal tuh terhadap akreditasi internasional tuh seperti apa tuh, Prof? Silakan, Prof. Baik, kita tahu kurikulum OBE itu ya sebenarnya udah agak lama ya. OBE diciptakannya kan tahun berapa, 2000-an sebenarnya gitu ya. Cuma kita lalu Dikti menganut itu. Kan ada kepatuhan juga kita pada Dikti kan ya, harus gitu ya. Jadi kalau kita bilang kita Dikti itu salah besar atau ini nggak boleh. Kita harus patuh terhadap apa yang harus kita ikuti. Kalau enggak nanti tadi lalu lintas jadi kacau gitu ya. Jadi penting, menurut saya penting. Ini sekarang baru saya mau berbicara di arsitektur ya Pak. Ya, boleh. Karena saya nggak bisa menilai di tempat lain. Saya menilai kalau secara spesifik di arsitektur. Penting Pak, karena kita harus keluar dari comfort zone Pak. Jadi evaluasi kurikulum, apakah kita ingin menggunakan OB atau bukan. Tapi kalau berdasar Sindu saja,
semuanya udah sama dengan OBE. Hmm. Tapi mindsetnya diubah dulu. Hmm. Jadi bagaimana cara mengubah mindset kita, terutama saya. Waduh, ini dengan adanya kurikulum baru, ini sebuah kesempatan yang kita melihatnya sebagai sebuah opportunity untuk mengubah mindset kita. Untuk menyelaraskan mindset kita. Jadi, seberapa penting? Sangat penting. Kenapa? Kita udah lama tidur, Pak. Hmm. Hmm. Sederhana saja saya bertanya pada Pak Enrico. Kita punya skripsi, punya tugas akhir, SAA namanya. Pernahkah dilakukan evaluasi tentang itu? Hmm. Kalau pernah, tunjukkan saya bagaimana evaluasinya. Apakah evaluasinya betul-betul sesuai dengan tadi, Pak? Hmm. Jadikan kebiasaan untuk research. Hmm. Kalau itu tidak pernah kita lakukan, sudah saatnya kita lakukan itu. Hmm. Hmm. Dengan demikian kita bisa mengubah mindset kita. Gitu. Hmm. Nah, seberapa penting? Sekarang kurikulum OBE by objektif. Artinya, yuk kita sekarang berpikir, kalau selama ini kita sudah by objektif atau tidak? Hmm. Adakah capaiannya? Ada retorik, kita tulis capaiannya ada. Pernahkah kita memikirkan alat ukurnya? Hmm. Hmm. Apakah sudah tercapai dengan benar atau tercapai secara di atas kertas atau cuma retorik? Nah, itu. Problem kita Iya. kan? Jadi kita harus jujur pada diri kita. Sindu bilang jujur, ya kan? Hmm. Hmm. Tuh, Sindu bilang, hayo jujur, Hmm. terbuka. Oke, saya salah, saya ngaku. Gitu ya. Hmm. Itu pernah nggak kita lakukan? Hayo transformatif. Pernah nggak kita lakukan? Sikap-sikap transformatif tadi. Nah, risiko apabila tidak berubah? Nah, tadi Pak, situational conditional yang akan mengalahkan kita. Yang mau tidak mau nanti akan mengubah kita. Kalau kita berbicara tentang data, ya Pak ya, data ya. Iya, iya. Saya nggak mau berbicara tentang opini, doksa gitu. Mari kita bicara data. Dulu orang masuk Unpar, arsitektur terutama, Hmm. 1:sekian. Hmm. Data ya Pak, kita bisa ambil aja Iya. data itu. Hmm. Lalu kita cek datanya sekian 10 tahun, apakah menurun atau tidak. Kalau menurun, berarti penting dong kita untuk melihat itu. Hmm. Satu sisi. Oke, kalau kita bilang misalkan, yang kita nerima 200 orang, lalu di tempat lain 100 orang, ya kita nggak membandingkan dengan itu, kita membandingkan dengan yang 200, gitu ya Pak ya. Iya, Jadi iya. tidak bisa melihatnya dari sisi yang lain, jadi membandingkan yang sama. Nah, itu data Pak. Hmm. Mari kita berbicara dengan data, bukan berbicara dengan Unpar masih top in mind lah, Unpar masih hebat lah. Hmm. Arsitektur Unpar masih, saya bukan bicara Unparnya ya. Arsitektur Unpar masih keren lah. Coba-coba pengen tahu berapa sih yang daftar dan berapa yang diterima. Buka aja datanya, Pak. Hmm. Pak Endiko ketawa Iya. sendiri. Unpar unggul akreditasinya. Oke, di atas kertas unggul. Tapi mari kita lihat elemen-elemen yang ada di dalam akreditasi tadi. Karena itu kan retorik juga ya, Pak. Hmm. Lalu, benar nggak? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau saya berani menjawabnya benar-benar bahwa ya kalau salah ya saya salah gitu aja kan. Itu Hmm. namanya prinsip tadi ya, sikap transformatif tadi. Nah, itu dia. Lalu akreditasi internasional. Hmm. Kita bilang kita udah jagoan. Kita udah apa dulu? Kita kita disebut diri Unpar Arsitektur disebutnya terbaik se Asia Tenggara kan Pak ya? Iya, iya. Pernah ada tuh kan kayak itu. Kalau Jargonnya terbaik se gitu. Asia Tenggara kok nggak punya akreditasi internasional ya? Pertanyaannya sederhana kan? Jadi Hmm. mari kita berpikir jangan bias Pak. Kita menjawab ini dengan tanpa bias. Kalau kita menjawab dengan bias, seberapa penting? Ah, nggak terlalu penting. Kita udah melakukannya. Dasarnya apa? Kita udah punya sindu. Sindunya sudah dipraktekin belum? Gitu ya. Kalau Hmm. saya menjawabnya dengan bias tadi, resiko apabila tidak berubah, ya nggak apa-apa. Karena kita udah baik, kita udah bagus, kita nggak berubah juga nggak apa-apa. Pertanyaannya, tepat nggak kata-kata itu saya ucapkan tanpa dukungan data? Wong datanya yang daftar zaman saya 115, 110 sekarang turun ya. Hmm. Itu data kan. Oh, Ya. perubahan di luar. Oke lah perubahan di luar. Kalau gitu kita lihat lagi gini. Andai kan Unpar menerima 200. Menerima yang diterima. Lalu berapa yang daftar? Hmm. Terus kita jangan menyalahkan. Oh, ada ini sekarang. Ada apa? Ada COVID. Jadi ekonomi kurang. Ya kan semua juga kena ekonomi kan. Iya, betul, Pak. Jadi berlaku untuk semuanya. Tapi mengapa ada yang makin tinggi rasionya? Gitu. Jadi supaya Hmm. nggak bias Pak tadi Pak. Setuju, setuju.
Oke, mantap sekali Pak, super sekali. Oke, nah coba yang kedua nih Pak. Nah, Ya, tentang tantangan bagi program studi Pak. Nah, dalam hal ini kaitannya kan ada dosen senior, ada ya, dosen muda ya. Nah, oke. tadi Pak, kalau saya kan melihat Pak Prof. Kursal itu kan dosen milenial gitu ya Pak ya. Apakah Dosen tua, dosennya Pak. harus diperlengkapi gadget yang canggih dulu atau harus ada pakai workshop pelatihan? So, Oke, bagaimana Pak. dengan studi S3 Pak? Di mana kita kan dengar kemarin tuh ya Pak, ada yang Ya, perjokian ya Pak. Bagaimana ya, ya. pendapat Prof Pak? Baik, baik. Ini menarik nih Enrico nih Pak Enrico ngobrol ini menarik buat saya ya. Eh, kita bicara sekarang siapa yang mampu mengajar tadi kan ya, jadi dosennya kan ya. Hmm. Mampu loh Pak, tadi bukan mau mengajar Pak ya. Hmm. Kalau mau siapa orang mau ya, tapi Semua mampu mau tuh bisa. lain lagi ya. Harus diukur dengan hal yang benar. Oke. Kalau gitu balik dulu pada tugas dosen, pengajaran, penelitian dan abdi mas. Hmm. Penelitian ya. Kalau dosen melakukan penelitian dengan benar, dia melakukan kewajibannya. Betul ya Pak ya? Setuju, betul. Kalau dia melakukan penelitian dan dosen itu paling baik selalu harus S3. Gitu ya Pak? Hmm. Harus dong. Dia kan akan meneliti terus-menerus. Iya, iya. Kalau dia nggak meneliti, akan susah dia untuk S3 juga. Make Oke sense. ya. Sekarang saya cerita tentang kepangkatan juga Pak ya. Jadi Betul. dosen. Kalau saya jadi dosen, niat saya tentu harus sampai S3 dan pangkat yang paling tinggi. Betul Pak? Ya, Jabatan fungsional yang paling tinggi. Kalau enggak, institusi kita rugi. Benar ya? betul. Kalau saya bilang, nggak mau ah, saya cuma pengen jadi asisten ahli saja, berarti ada kekeliruan mindset tadi, bahwa kalau Anda masuk sebagai pengajar, mampu mengajar, Anda harus bercita-cita dan Anda harus melakukan ketiganya. Ya. Pak, kita nggak punya waktu, Pak. Ini alasannya, Pak ya. Bias nih ya, saya bicara bias. Pak Enrico, gimana saya bisa neliti kalau saya dikerjain ini, dikerjain itu, dikerjain ini, itu gitu ya. Sibuk, sibuk. Sederhana pertanyaannya. Saya bertanya pada diri saya, Hmm. "Oh, lu ngajar nggak? Ngajar. Udah berapa tahun ngajar? Udah puluhan tahun. Atau katakanlah dosen muda lah, 5 tahun, 10 tahun. Kalau Hmm. lu ngajar 10 tahun, berarti ada materi ajarnya kan? Iya, Kalau materi ajar itu dibikin buku, bisa nggak? Artinya kita udah peneliti kan? benar, benar. Jadi kalau dibilang saya ngajar 10 tahun, tapi saya tidak punya materi, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin saya bilang saya terlalu sibuk sampai saya nggak ngajar. Kan ngajar nomor satu. Iya, iya, iya. Nah, itu loh Pak, bias-bias tadi yang kita terpengaruh. Jadi, iya nih, kita jadi dosen nih, harus ngisi ini, harus ngisi itu. Pertanyaan sederhana, ngajar nggak sih? Hmm. Ngajar, oke. Kalau gitu ada materinya dong. Hmm. Ya udah, itu aja jadiin buku kan selesai. Hmm. Sederhana loh, saya cuma bertanya pada diri saya, tadinya gitu, makanya saya menulis. Apa yang saya tulis, yang saya ajarkan. Gampang banget, Pak. Betul, betul, betul. Jadi, ada bukti bahwa saya mengajar. Nah, oke, sekarang kita ngomong tentang teknologi ya, Pak ya. Iya, iya. Teknologi. Jadi saya udah memberikan jawaban bahwa kalau mau jadi dosen, pertama dia harus mampu, lalu kedua, kalau mampu ya tunjukin dong bahwa mampu juga S3 kan gitu ya Pak. Iya, iya. Kalau dibilang terlalu banyak kerjaan, ngajar, ngajar. Ya kalau gitu yang ngajarnya aja jadiin penelitian kan bisa gitu ya. Itu itu goblok-gobloknya Pak ya. Saya bertanya pada diri. Nah, sekarang tentang digital. Kalau kita berpikir tentang keluar ya Pak ya, Iya. kita berpikir tentang bahwa kita itu harus transformatif. Kita nggak boleh dalam comfort zone. Kita pasti memperhatikan ada perubahan-perubahan digital, Pak. Iya, iya. Kebetulan saya suka dengan algoritma, membuat algoritma saya suka. Jadi nggak boleh juga disamakan. Tapi menurut saya, nah gitu ya Pak, menurut saya, semua orang sekarang menggunakan handphone. Iya, betul. Padahal handphone itu, ya Pak ya, handphone Hmm. itu banyak sekali. Ada handphone yang banyak fiturnya, ada yang tidak. Apakah handphone itu seluruh fiturnya kita pakai? Tidak. Kalau tidak kita pakai berarti sebenarnya kita sekali lagi kita tidak apa ya? Kita tidak menggunakan sesuatu yang seharusnya. Ya, betul ya, Pak ya? Iya, iya. Saya dosen, kewajiban saya mengajar, meneliti. Itu seharusnya. Pak Enrico pimpinan. Pak Enrico kewajibannya apa? Leading the way kan leader, leading the way kan gitu. Jadi pertanyaannya sederhana. Pak Enrico sudah melakukan kewajiban sebagai pimpinan belum?
Saya sudah melakukan kewajiban sebagai dosen belum? Sederhananya gitu. Nah, teknologi kan cuma alat ya, Pak ya. Ya, tools, betul, Pak. Kita melihatnya hanya sebagai sebuah alat. Oh, mau namanya artificial intelligence, namanya juga artificial intelligence. Intelligence meniru manusia, gitu ya. Lama-lama ingin playing God. Contohnya, Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang komputer, pertama kali ditemukan komputer, beberapa tahun yang lalu, itu kan tujuannya to compute. Kenapa? Nah, saya cerita bias lagi. Karena manusia itu bias, ketika manusia mengklasifikasi sesuatu itu bias, lalu ujungnya dia selalu ada bias kecil, lalu diciptakanlah hal-hal yang untuk mengkalkulasi, to compute, yang lalu dia bisa tidak bias karena dia rinci, gitu Pak. Lalu komputer itu sebenarnya ditujukan untuk kerincian yang mengurangi biasnya manusia. Jangan lupa, itu tujuannya. Iya. Nah, lalu berkembang ingin jadi pinter, kan ada tuh pro kontra tentang AI. Yang satu bilang AI bisa menghancurkan kita, yang satu bilang AI tidak bisa menghancurkan kita. Lah, kita ambil tengahnya lah, manfaat sosialnya aja lah ya Pak ya. Bayangkan dengan komputer, ya canggih gitu, lalu bisa dioperasi Pak. Zaman dulu kita nggak bisa dioperasi, jantung saya nggak bisa dioperasi, sekarang bisa gitu ya. Sederhana ya Pak ya. Nah, tapi sekali lagi manfaatnya tadi Pak, asasnya manfaat. Kalau manfaatnya itu demi kelangsungan hidup manusia, demi meningkatkan nilai-nilai hidup manusia, atau komputer dalam arsitektur demi meningkatkan kemajuan arsitektur yang bermanfaat buat manusia, ya nggak apa-apa, pakai aja. Gitu ya Pak ya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Google. Google kan search engine ya Pak. Iya. Kalau Pak Andriko bertanya tentang OBE misalkan, dia akan memberikan seluruh yang dia tahu, data dia tentang OBE. Betul. Lalu pilihan ada pada Pak Andriko. Perbedaannya dengan AI chat GPT, GPT yang dalam bentuk chat, dia dipilihkan. Dirangkumkan ya Pak. Ya, jadi dia nggak mengasih semua pilihannya, lalu dia memilihkan berdasarkan dia. Gitulah, Pak. Jadi, apa yang kita masukkan tergantung datanya. Kalau dia nggak punya datanya, dia jawab, I'm sorry, I'm not ready for that. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kita nggak perlu takut dengan chat GPT. Apalagi kita esai, Pak. Probabilitas jawaban kita tuh terlalu banyak. Yang memang akan sedikit berpengaruh pada yang formulanya sudah ada di dalam komputer, lalu pertanyaan-pertanyaan yang kuantitatif itu pasti berpengaruh, Pak. Karena dia pada dasarnya kan ya, at the first place dia diciptakan untuk membuat manusia tidak bias ketika melakukan kalkulasi. Ya, ya, ya. Nah, jadi pasti bermanfaat. Nah, kalau itu pinter-pinternya dosen lah sekarang ya. Siap. Tapi jangan ditolak, Pak. Diterima, harus diterima. Siap. Berarti tentang ada dosen senior dan dosen muda, tadi Pak Pur sudah mengatakan tentang mindset ya Pak ya. Yang penting mindset dulu ya Pak. Ya, mau dia dosennya senior, mau dia dosennya muda, mindsetnya. Dosen muda bisa saja mindsetnya bias. Dosen tua bisa saja mindsetnya tidak bias. Sebaliknya, dosen muda bisa tidak bias, dosen tua juga bisa tidak bisa bias, gitu ya, Pak ya. Nah, biasnya tadi. Nah, lalu kemudian kalau misalkan saya nih Pak ya, saya termasuk yang tua kan ya, bukan senior tua. Jiwa muda Pak. Lalu saya bilang, pasti umur saya bertambah dan saya punya kemampuan menurun pasti, Pak. Itu manusiawi sekali. Lalu saya bilang, dan di mana-mana juga yang muda akan lebih baik dari sisi itu, gitu ya Pak ya. Ya kan yang muda juga suka bilang belum tentu loh pengalaman saya baik, enggak. Tapi dari sisi usia tadi, dari sisi kreatif, bukan kreativitas ya, dari sisi fisikal aja, yang senior harusnya sudah sadar bahwa dirinya tidak lagi muda. Itu pertama. Ketika saya sadar bahwa saya tidak lagi muda, ini secara fisikal Pak ya. Terus saya bilang, naturalis sekali atau manusiawi sekali kalau saya menyerahkannya pada yang muda. Kan kita ya, bukan saya pegang sendiri. Gitu. Itu sederhananya. Tapi sebenarnya baik dosen senior maupun dosen yang muda atau junior atau yang akan datang, mindsetnya Pak benerin. Jadi mindset itu nggak mandang usia. Kurang lebih. Nah, kewajiban jalankan, prioritas lakukan, yang mana yang sudah sesuaikan dengan aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, apa yang terjadi?
lalu lintas tabrak-tabrakan, nggak ada lampu merah, nggak ada yang mau ikuti lampu merah gitu, Pak. Jadi itu gunanya. Dan gunanya kenapa dosen pensiun? Itu gunanya supaya yang muda bisa menggantikan. Sudah ada lah itu udah natural sekali, Pak. Tapi Baik. idenya sekali lagi mindsetnya. Jadi bukan bukan tua mudanya. Oke, super sekali Pak Fursal, mantap. Nah, ini Pak, yang ketiga macam-macam kan inovasi metode, metode evaluasi pembelajaran ya. Kira-kira Pak di era sekarang nih, era hybrid, mungkin adakah pandangan Pak Fursal kira-kira mungkin misalnya kalau untuk di arsitektur cara mengajarnya harus seperti apa atau mungkin ada pandangan ya kayak seperti ini Pak. Lihat VR nih, apakah Iya, kita iya. harus memakai VR atau seperti apa? Iya, iya Pak Hendriko. Jadi mari kita lihatnya seperti ini Pak Hendriko ya. Kalau mindset kita tadi sudah nggak bias, jadi kita sudah berusaha bahwa mindset kita jangan bias. Kita selalu bias karena manusia itu penuh dengan bias. Lalu kalau kita tidak bias, artinya kita terbuka untuk sesuatu hal yang baru ya. Kalau kita terlalu terbuka untuk suatu hal yang baru, dan kita yakin bahwa yang baru itu didukung oleh sesuatu hal yang bermanfaat buat sosial, nggak ada salahnya kita terima. Masalahnya Pak, masalahnya itu latah. Itu Pak masalahnya latah. Jadi ada yang baru kita pakai, padahal kita nggak ada gunanya. Nah, Lap kita beliin alat tapi nggak dipakai. Kan ya. jadi kelatahan tadi. Jadi prioritas dikalahkan oleh sesuatu yang manajerial. Itu Pak yang selalu kita lakukan. Jadi mari kita mulai terbuka. Mari mulai lihat apa manfaat sosial. Maaf Pak, saya minum dulu ya. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Ya, ya, setuju Pak. Tadi Pak, zaman sekarang itu setiap orang, setiap mahasiswa dalam arsitektur bisa search internet dan dia bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Informasi tadi bisa bisa hoax, bisa juga tidak. Kalau kita berpikir bias, lalu kita akan mudah dipengaruhi oleh hoax. Dan lalu kita menyebarkan bias tadi menjadi hoax. Itu, Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Sederhana. Berlandas pada keterbukaan, sikap transformatif, kejujuran, keberpihakan pada kaum miskin, bonum komune, subsidiaritas, nilaba. Dengan dasar itu saja, kita punya filter untuk memilih metode mana yang cocok. Jangan lupa, student-centered learning. Iya, Kalau masih teacher-based learning, ya susah. iya, iya, iya. OB-nya nggak ada. Jadi, seperti apa? Kalau ada teknik yang mengajar yang bagus, socially, bermanfaat buat semuanya, pakai. Jangan bilang, pengajaran saya paling bagus. Nggak boleh itu. Jadi bersikap, ada yang baru, kita cek, ternyata jelek, nggak usah ikut, nggak usah latah. Kita selalu latah, Pak. Dan Iya. kita jeleknya kita. Kita tidak pernah melakukan riset apakah itu benar ataukah itu salah. Jadi harus ikut-ikut. Lalu pragmatik tadi, Pak. Cocok-cocokin aja. Bayangkan kalau tadi kita bicara kurikulum dari atas, kurikulum itu lahir dari sepanjang dari atas. Tapi kalau sekarang kita udah punya kurikulum, kan ada yang berpendapat, kurikulum kita kan boleh dua arah dong, dari atas boleh, dari bawah boleh. Ya, tapi manfaatnya yang kita cek kan. Kalau yang dari atas pasti bermanfaat kurikulumnya benar, kalau yang dari bawah kita paksa-paksain ke atas ya salah gitu. Idenya tadi jangan bias, tapi kalau mau dari bawah pun. Iya. Apakah kurikulum kita sudah benar? Cek dulu benar apa enggak. Gitu. Itu yang saya lihat perstudioan kita saja, Pak. Sederhana sekali studio. Kalau saya bilang sudah baik, apa alat ukurnya yang baiknya? Apakah kita punya rubrik tiap studio? Padahal rubrik itu diwajibkan oleh Dikti. Dan rubrik itu ada 4 macam, bukan cuma rubrik yang detail, rubrik umum pun ada. Gitu. Tapi itu adalah salah satu alat ukur yang sudah diteliti, sudah didukung oleh penelitian. Kalau kita bilang, nggak usah lah, kita juga langsung bisa memutuskan, nih kelihatan nih, konstruksinya jelek, strukturnya jelek, salah. Itu bias, Pak. Iya, iya, iya. Kita memang kecenderung dengan mudah bias gitu. Karena manusia pada dasarnya bias. Oleh sebab itu, Dunning-Kruger melakukan penelitian, ternyata metakognitif manusia seperti itu, marilah kita hindari bias gitu. Gitu, Pak. Oke, oke, sip. Nah, ini boleh nanya yang lebih pribadi, Pak, Boleh, pribadi bebas. personal.
Kalau misalnya zaman sekarang kan ada e-book ya. Kalau Pak Ya, Faisal pribadi membaca lewat misalnya iPad, tablet dengan membaca buku fisik, senang mana atau bagaimana, Pak? ini asik, Pak. Ini asik sekali. Saya pribadi, Pak ya. Saya pribadi ya. Tentu setiap orang berhak berpendapat yang lain-lain ya. Ya. Kalau saya pribadi, saya bisa membawa dalam iPad saya, Pak. Saya Hmm. bawa 1.000 buku, Pak. Hmm. Setiap saat saya dimanapun juga, saya berdialog dengan buku itu. I see. Oke. Dan saya bisa nyoret. Ada lagi namanya program. Saya nyebutin program boleh kan, Pak ya? Ya, ya boleh. Apa ya? Ada saya menggunakan liquid text. Lalu Hmm. saya coret-coret di sana dan bisa saya kumpulkan coretan sayanya di sana. Hmm. Bayangkan kalau Bapak bawa buku tebal-tebal. Wah, benar. Iya, iya. Nggak Lah, efektif itu ya. kan kemajuan ya, Pak ya? Hmm. Itu kemajuan. Nah, Ya. kita harus mengikuti kemajuan. Kalau enggak, tadi manfaatnya lagi tadi ya. Sekarang perpustakaan saya nggak banyak, Pak, tempatnya. Cukup Terbatas cuma space. dua box ya selesai. Itu kan, waduh, manfaat besar sekali ya, Pak ya. Efisiensi ya banyak betul. Waduh, nah iya memang tujuannya tadi efisiensi dan efektivitas. Saya pikir saya lebih efektif untuk menggunakan teknologi Hmm. dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun saya sangat pro vernakular ya, Pak. Tapi saya pikir vernakular itu ya harus berubah dong, gitu ya. Ya, ya. Betul. Gitu, Pak. Oke, siap. Kita lanjut ya, Pak. Mangga, mangga. Nah, ini Pak, kita sambil nonton cuplikan ya, Pak ya, dari Oke, oke. Pak Dr. Indrawan Nugroho, Pak. Ya. Hadapi situasi unik dalam sejarah umat manusia. Untuk pertama kalinya, kita tidak memahami bagaimana gambaran pasar kerja pada 20 hingga 30 tahun mendatang. Jadi, ChatGPT tetap dinilai berpotensi mendisrupsi dunia kerja, termasuk mendisrupsi pekerjaan di sektor knowledge economy. Sebelumnya, AI level dasar dan robot sudah menggusur para pekerja kerah biru, dan sekarang ChatGPT diprediksi akan mendisrupsi sektor pekerja kerah putih. Dia bisa mendisrupsi para copywriter, content writer, programmer pemula, dan knowledge worker lainnya. ChatGPT juga membuat para guru dan dosen cemas, karena para muridnya atau mahasiswanya bisa aja memakai ChatGPT untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Bayangkan aja ya, ChatGPT bisa bikin esai, mengerjakan tugas desain, fisika, kimia, musik, dan semuanya. Seorang pengamat pernah mencoba membuat esai menggunakan ChatGPT. Esai itu terus dicek menggunakan aplikasi pemeriksa plagiarisme. Hasilnya gimana? Nggak ada indikasi esai itu produk plagiat. Esai itu dinilai orisinal dan unik. Maka berbagai universitas wajar kalau jadi heboh. Di George Washington University sekarang ini banyak profesor menghilangkan PR. Ujian open book juga dihapus karena rentan dikerjakan mahasiswa dengan menggunakan ChatGPT. Sekarang mereka lebih banyak memberi tugas di kelas, membuat makalah tulisan tangan, kerja kelompok, dan ujian lisan. Selain itu, sekitar 6.000 dosen dari Harvard University, Yale University, University of Rhode Island sudah mengajukan GPT-0. Itu adalah program yang bisa mendeteksi dengan cepat teks yang dihasilkan oleh AI. Salah satu aplikasi deteksi plagiarisme namanya Turnitin, fiturnya akan diperkaya supaya bisa mengidentifikasi penggunaan AI. Seru ya? AI diciptakan untuk mendeteksi kehadiran AI lainnya. Oke, ya. Pak Pur, ada tanggapan, Pak? Sip. Gini, Pak. Pertama kali saya selalu mengajarkan pada mahasiswa dan pada diri saya, kalau saya melihat sesuatu tampilan atau video gitu ya, Pak ya, Mhm. saya nggak boleh bias. Setuju, Pak ya? Ya. Saya nggak boleh bias. Gimana caranya? Saya cari juga yang berlawanan. Tadi kan ya, Pak ya? Mhm. Yang berlawanan yang cerita tentang bukannya kehebatan ChatGPT, tapi kelemahan ChatGPT. Oke. Jadi berimbang, Pak. Hak antara hak dan kewajiban antara ini sesuatu yang mengagung-agungkan, sesuatu yang tidak. Hmm. Jadi kita bisa berdiri di tengah dan kita bisa memilah lalu memilih. Ya. Dasarnya itu, Pak. Nah, pertanyaan saya, yang ini yang disebutkan tadi, Mhm. itu kan cuma disebut, Pak ya. Apakah betul datanya? Saya selalu Mhm. ngecek, Pak. Benarkah Harvard mengajarkan? Benarkah Harvard melarang, misalkan? Benarkah orang-orang Harvard pusing? Ini kan cuma satu saja sentuhan yang kita harus bertanya, ini benar nggak sih? Gitu ya, Pak. Mhm. Itu tadi, Pak, cara nggak bias, Pak. Ya. Cross check ya, Pak ya. Cross check selalu. Jadi kita nggak bias, jadi punya data yang berlebih. Kalau sekarang plagiarism ChatGPT itu eh, ketika dicek dengan Turnitin atau plagiarism, ya dia tidak dapat masuk ke sana, ya jelas Pak, itu kan sama-sama komputer.
Jadi komputer to komputer pasti dia tidak akan menggunakan yang itu kan. Saya tinggal masukin algoritma supaya tidak dicek oleh Turnitin. Selesai dong, Pak. Nggak ada hebat-hebatnya itu sih, Pak. Yang paling sederhana gini, Pak Enrico. Plug in aja, matiin listriknya. Hilang semuanya. Bener nggak? Buat arsitek nih. Sekarang contoh nih, arsitektur. Yuk di kelas, handphonenya semua ditaruh di depan. Oke ya, Pak ya? Lalu mari kita menggambar semua dengan tangan, yuk. Nggak ada tuh komputer, nggak ada hebat-hebatnya tuh. Nah, tapi sekarang ketika saya bilang saya dapat membentuk sebuah bentuk yang aneh, yang amubatik gitu ya, Pak ya. Gimana nih cara konstruksinya? Oke, mari kita panggil itu si bodoh komputer itu. Yuk, bukan si pinter, Pak. Bodoh kan, kalau nggak ada manusia dia nggak bisa apa-apa. Yuk kita panggil dia. Yuk, kita kan kalau ngitung sampai terkecil susah. Biarin dia yang ngitung. Dia jadi alat kita, slave kita. Kan sebenarnya komputer lalu menjadi slave. Ini perdebatannya ramai nih, Pak. Perdebatannya bahwa dengan adanya AI, lalu itu kecenderungan manusia ingin perbudakan, ingin membudaki si AI-nya tinggi gitu, Pak. Kita kan males. Jadi kita punya AI, yuk jadi budak kita gitu. Jadi katanya seperti itu. Tapi saya nggak worried, Pak. Kenapa? Pertama, coba cek dulu yang berlawanan dengan ini, Pak. Kalau kita udah tahu yang berlawanan dengan ini, datanya dikumpulkan, kan Bapak disajikan data seakan-akan itu hebat gitu ya, Pak ya? Ya kan? Ya. Padahal di contoh sederhana nih, Pak, ChatGPT nggak pernah bisa menjawab, misalkan, menjawab dengan benar. Apakah arsitektur vernakular Sunda, apakah prinsip dasar arsitektur vernakular Sunda? Nggak akan bisa dijawab dengan benar. Karena dia based on data kan, Pak ya? Betul. Jadi sekali lagi, jangan bias. Mari kita melihat segala sesuatu seimbang. Oke, mantap, super. Nah, Pak Sam, saya mau bertanya tentang mungkin setelah anggap mahasiswa itu lulus begitu ya. Lalu ada yang bilang ada disrupsi mata pencaharian, Pak. Kayak contoh misalnya kayak waktu dahulu ojek pangkalan terdisrupsi sama ojek online ya, Pak. Lalu katanya juga aplikasi Canva, Pak, itu mengancam desainer untuk yang multimedia begitu, Pak. Nah, apakah nantinya mungkin karena kebetulan Pak Pur adalah dari arsitektur, apakah nanti arsitek akan digantikan sama program gitu, Pak? Klien-klien sana seperti apa gitu? Iya, Pak. Kalau saya memang lebih suka mencari hal-hal yang berlawanan dengan, jadi bukan kelebihannya tapi kekurangannya, jadi pro kontranya selalu. Oke. Jadi ketika saya mencari pro kontranya, kita ngomong disruption misalkan ya, Pak ya, disrupsi. Kalau kita ngomong disrupsi seakan-akan menakutkan kita, itu satu sisi, banyak orang yang nyebut itu terus-terus. Bahkan para ahli bilang disrupsi aja. Padahal dia nggak pernah mendisrupsi dirinya. Gitu ya. Nah, itu Pak. Yang diceritakannya itu terus kan, disrupsi satu sisi kelebihannya. Padahal disrupsi kan banyak juga peluang-peluang kekurangannya gitu, Pak. Iya. Ya, seperti tadi, Pak. Ojek pangkalan, ojek online. Kalau nggak ada ojek pangkalan, emang ada ojek online? Nggak ada juga. Sederhana ya, Pak ya? Iya. Sederhana ya? Sederhana. Nah sekarang, kalau si ojek online tadi, suatu saat ini bukan berandai-andai, Pak, ini kebuktian. Amerika suatu saat blackout kan, mati listrik. Habis semua data ya, Pak ya. Nah, kalau sekarang Bapak di sebuah daerah yang tidak ada sinyal, misalkan, apakah ojek online berguna? Ya nggak bisa, Pak. Sederhana, memudahkan kita, betul memudahkan kita. Tapi kita harus sadar, memudahkan dalam hal-hal tertentu. Iya. Contohnya, Pak ya, akibat-akibatnya yang tidak dipikirkan. Jadi harus ada yang pro kontranya. Dengan adanya ojek online misalkan ya, lalu ginilah, dengan adanya telepon misalkan, ini Pak ya telepon ya, dengan adanya COVID lalu kita online, itu kan privasi kita sangat terganggu ya, Pak ya. Betul sekali. Malam di WA, malam di ini, ujian malam, saya nggak setuju ujian malam. Kita kan punya privasi yang harus kita lakukan ya, Pak ya. Betul.
Jangan lalu itu menjadi kesempatan. Nah, lalu kita lihat, apakah disrupsi itu berakibat manfaatnya baik bagi kehidupan? Enggak juga. Malah malah mencekam kita kesannya kan. Kalau Hmm. gitu, kita nggak perlu disrupsi kan. Orang suka terlalu banyak pada satu sisi tadi, Pak. Bias tadi, Pak. Perspektifnya selalu menyajikannya satu sisi. Ketika saya menyajikan kehebatannya, saya lupa ada loh faktor-faktor buruknya dan ada loh faktor-faktor yang harus kita pelajari bersama. Contoh media sosial, Pak. Ya. Begitu dibebaskan kalau nggak ada hukum polisinya kan jadi kayak lalu lintas kacau kan. Ya. Setiap orang boleh ngomong apa saja. Nah, kita sudah siap belum buat itu? Jadi jangan takut bahwa arsitektur digantikan oleh mesin. Enggak pernah. Saya nggak pernah takut tentang itu, Pak. Karena kreativitas mesin tuh kan nggak punya rasa ya, Pak ya. Orang Betul. bilang nanti akan tercipta rasa, buktiin aja dulu dah. Nggak bisa, Pak. God is number one. When we are playing God, we cannot reach God. Kita nggak akan bisa. Artificial intelligence itu meniru manusia. Manusia ciptaan Tuhan. AI ciptaan manusia. Ya, gampang kan, Pak ya? Betul. Wah, super sekali, Pak. Mantap. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, Pak. Oke. Kemarin itu kita dalam acara Disnatalis Unpar ke-68 ya. Temanya kan New Challenges, Opportunities, dan Leadership. Nah, kalau menurut Pak Purnama Salura, kira-kira apa yang harus Unpar lakukan, Pak, berkaitan dengan tema ini, Pak? Ya, jadi ini kadang-kadang kita selalu ditakutkan dengan masa depan yang nggak menentu, masa depan yang nggak menentu. Dulu 10 tahun yang lalu kita udah bilang gitu, Pak. Sekarang 10 tahun berikutnya nggak apa-apa juga tuh. Iya kan? Kita kan selalu, ya tadi itu, Pak, nggak seimbang. Nggak seimbang. Jadi, coba kita ngomongnya yang di luar saja. New challenge, opportunity, leadership, dan lain sebagainya. Untuk luar, pengaruh-pengaruh luar. Hey, come on. Kita punya Sindu. Sindu itu udah berbicara tentang itu, gitu ya. Lakukan itu dengan benar. Pasti new challenge juga kalah. Opportunity juga akan muncul kalau kita jujur. Opportunity akan muncul juga kalau kita transformatif. Sederhana ya, Pak ya? Betul, betul. Doing your Sindu right. Oke. Ya. Do the Sindu right. Udah nggak ada takutnya kita ke depan. Kenapa? Ada transformatifnya di sana. Karena ya, Pak ya, transformatif artinya melihat ke depan juga kan gitu ya. Jadi kata orang kebahagiaan nggak usah dicari-cari gitu. Kebahagiaan ada dalam diri kita. Tinggal kita mau ngerasa bahagia apa enggak. Nah, itu mindset lagi ya, Pak. Mindset lagi, Pak. Betul. Mindsetnya jangan bias saja, Pak. Seakan-akan ini new challenge, opportunities, leadership itu harus kita pikirkan. Kalau leadership harus dipikirkan. Tapi coba kalau semua orang pemimpin menggunakan Sindu, beres kan, Pak ya? Ya, betul, betul. Saya tidak mengagungkan Sindu, Pak. Tapi kita udah punya, kenapa nggak kita pakai? Dan kalau Sindunya ada yang kurang, ya kita kritik gitu aja ya. Sederhana, Pak Andriko. Iya, iya. Wih, super sekali, Pak. Oke. Ya, pemirsa, sampailah kita di bagian kesimpulan. Nah, beberapa kesimpulan yang saya dapatkan. Yang pertama, dari diskusi yang sangat mantap hari ini, yaitu tentang mindset ya. Mindset kita jangan bias ya. Oleh karena itu, bagaimana supaya mindset jangan bias? Tadi ada 4 hal yang Pak Profesor Purnama Salura sudah bagikan. Jadikan riset sebagai landasan dan kebiasaan. Yang kedua, ciptakan berbagai ide sebelum konsultasi dengan yang lain. Yang ketiga, selalu berpikir di luar comfort zone, di mana menghindari status quo. Dan yang terakhir adalah pertimbangkan ide yang berlawanan, tapi bukan opini ya. Jadi itu semuanya juga 4 hal itu harus dilakukan bersamaan. Ya. Dan kedua, tentang dari Dunning-Kruger effect, bahwa confident dan kompetensi itu harus seimbang ya, sehingga pada akhirnya kita menjadi dosen yang bijaksana. Dan yang ketiga, yaitu bahwa mindset Unpar sudah kita miliki, harus kita gunakan, jangan masuk dan keluar. Oleh karena itu, mari kita lakukan bersama. Dan terakhir, mungkin Pak Purnama Salura, mungkin untuk closing statement, ada yang mau disampaikan, Pak? Gitu, saya minum dulu, Pak. Ya, ya, silakan, Pak. Maaf, Pak. Gini, Pak Enrico. Di kelas, saya selalu ngomong gini. Nggak ada murid yang bodoh.
Hmm. Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada itu guru yang belum mampu memintarkan muridnya. Hmm. Saya pakai terus, Pak. Itu agar saya waras, agar saya seimbang. Jadi saya tidak pernah berpikir saya pintar. Kalau saya sudah bisa memintarkan murid saya, bolehlah saya disebut pintar. Sederhana ya, Pak ya. Itu Ya. berlaku untuk semua hal. Hmm. Lalu belajar kehidupan itu tidak menakutkan. Kehidupan itu fun. Saya bilang harus fun. Kalau kita fun, kita enjoy. Setuju. Kalaupun kita gagal, it is fun to fail. Hmm. Itu Ya. sederhana sekali, Pak. Saya selalu gitu. Dan ada 3 hal yang selalu saya pegang, Pak. Dalam kehidupan pribadi saya. Ya kebetulan mungkin cocok dengan Sindu, saya nggak tahu. Tapi ini juga, saya juga dapatnya dulu justru dari founding fathers ya Unpar. Kebetulan saya di Bogor waktu itu ya. Satu, humble. Honest. Satu, honest. Honest itu jujur, Pak ya. Jujur. Ada kan? Jujur, ada honest. Kalau kita honest, kalau kita jujur, pasti kita akan humble. Pasti kita akan hidup yang sederhana, bukan sederhana, humble, merendah, tidak menyombongkan diri kita. Karena kita jujur, tahu bahwa kita itu bukan sesuatu yang hebat. Ada orang lain yang hebat, jadi kita humble. Kalau kita sudah bisa jujur, bisa humble, barulah kita akan menjadi manusia human. Humanum disebutnya, itu ya Pak ya. 3 hal ini menjadi penting, 3 H, saya bilang 3 H. Honest, humble, human. Mantap sekali. Gitu aja, Pak. Siap. Oke, Pak Pur, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Nanti Pak Pur, ada buku buat Pak Pur nama Salura. Mantap. Ini buku refleksi dosen, Pak. Ini Asik. ketika era hybrid kemarin, Pak, pandemi. Jadi kita mencoba mengumpulkan dari para dosen yang senior dan yang muda tentang dunia hybrid begitu. Oke. Itu ngomong-ngomong ada e-booknya nggak, Pak? Oh, ada. Nanti saya Kalau ada e-booknya lebih oke, Pak. Jadi saya bisa bawa-bawa, bisa baca sambil nunggu gitu nunggu beli belanjaan gitu kan. Oke. Kami berikan dua-duanya ya, Pak. Sip, terima kasih banyak. Oke, dari kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Purnama Salura. Sehat selalu. Ditunggu untuk acara selanjutnya ya, Pak. Sama-sama, siap. Pokoknya demi kemajuan Unpar, saya akan bersiap selalu. Bersiap. Terima kasih, Pak Enrico. Terima kasih. Mari. Sama-sama. Terima Ayo. kasih. Ya, Pak.